warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan praktikum IPA tentang gelombang. Saya Muhammad Iskandar, nomor NIM 85739941. Saya Muhammad Ramdan Hidayat dengan NIM 85738161. Saya Wanita dengan NIM 86640987. Saya Purnawati dengan NIM 8573939792. Alat dan bahan. Selinting, Tabel pengamatan dan alat tulis. Karet gelang dan benang kasar. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang kedua, mengamati sifat pemantulan gelombang. Pada percobaan yang pertama, ambillah selingki, rentangkan di atas lantai yang licin, lalu pegang ujung dan ujung selingki. Usiklah ujung selingki yang dipegang itu dengan cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke kiri dan ke kanan. Amati gelombang yang terjadi pada selingki, apa yang merambat pada selingki, dan apa gelombang itu. Ternyata setelah diamati, saat selingki diusik dengan cara digerakkan ke kiri dan ke kanan secara cepat, terbentuk gelombang yang searah dengan usikan tersebut. Nah, gelombang ini membentuk bukit dan lembah gelombang secara berulang, dan gelombang tersebut dinamakan gelombang transversal. Selanjutnya, lakukan hal yang sama, yaitu ambil selingki dan rentangkan di atas lantai yang licin. Nah, hanya saja ini cara mengusiknya dan menggerakkannya berbeda. Nah, di sini cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke belakang dan ke depan. Lalu amati arah getar atau arah usikan dan arah rambat gelombang yang terjadi. Nah, setelah kita amati, saat selingki ditarik dan didorong maju mundur secara cepat ke arah depan dan ke arah belakang, terbentuk pola rapatan dan renggangan yang merambat lurus menuju ujung selingki yang lain. Nah, di sini gelombang tersebut disebut gelombang longitudinal. Percobaan selanjutnya yaitu kita coba ikatkan karet gelang di tengah selingki, lalu usik lagi ujung selingki yang dipegang berulang-ulang. Amati karet gelang tersebut. Nah, ketika gelombang berjalan ikut berpindah karet gelang tersebut, adakah energi yang merambat melalui pegas? Jika ada, dari manakah asalnya? Nah, setelah kita amati, ketika karet gelang diikatkan di tengah selingki, karet tersebut hanya bergerak ikut bergetar, naik turun atau kiri kanan, tetapi tidak ikut berpindah bersama aliran gelombang ke ujung selingki. Nah, percobaan selanjutnya kali ini selingki diganti dengan kabel listrik, tapi kami di sini menggunakan benang kasur. Nah, samakah hasilnya dengan menggunakan selingki? Nah, apa perbedaannya? Nah, di sini pada percobaan menggunakan benang kasur atau kabel listrik, usikannya tidak menghasilkan lambatan gelombang karena tidak memiliki kelenturan yang cukup untuk membentuk pola gerakan. Selanjutnya yaitu percobaan sifat pemantulan gelombang, di mana kita melakukan percobaan tersebut dengan menjatuhkan kerikil ke atas permukaan air. Kemudian kita amati gelombang yang terjadi di permukaan air, bagaimanakah bentuk gelombangnya, dan adakah gelombang yang dipantulkan. Nah, setelah kita amati pemantulan pada air, kerikil yang dijatuhkan ke air membentuk gelombang lingkaran yang merambat ke dinding bak. Saat mengenai dinding bak, gelombang dipantulkan kembali ke arah asal. Percobaan selanjutnya yaitu dengan merentangkan lagi selingki sejauh 1,5 meter. Ikatkan atau pegang ujung dan ujung selingki dengan kokoh, lalu getarkan satu kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang, dan amati perambatan sampai gelombang tersebut hilang. Nah, setelah kita amati, gelombang datang berupa bukit gelombang dipantulkan kembali menjadi lembah gelombang atau mengalami perubahan fase sebesar 180 derajat atau setengah panjang gelombang. Nah, ini disebut dengan ujung tetap atau
gelombang ujung terikat. Selanjutnya, ujung selingki yang terikat atau yang dipegang oleh teman sekarang ikat dengan benang panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Ikatkan ujung benang yang jauhnya 1,5 meter. Nah, setelah kita amati, gelombang datang berupa bukit gelombang, dipantulkan kembali, tetap menjadi bukit gelombang, tidak mengalami perubahan fase. Nah, ini disebut dengan gelombang selingki ujung bebas.